poison. Read the names. Alias Caesar. Pada tahun 1973, DSP Ratna Kumar ditugaskan untuk menangkap pemburu gajah terkenal bernama Setani di hutan Kombai Kanai. Pada waktu itu, perdagangan gading gajah sangat marak di daerah Tamil Nadu. Setani telah menghabisi polisi sebelumnya dan banyak warga hutan diketahui 65 nyawa telah melayang di tangan Setani. Polisi menyiksa penduduk suku setempat tentang keberadaan Setani, padahal mereka sendiri adalah korbannya. Dikira dengan datangnya Ratna keadaan membaik, ternyata keadaan semakin memburuk. Ratna merupakan polisi yang sangat kejam dan menyiksa warga kanakal demi tercapainya tujuan menangkap Setani. போலீஸ் மத்தியில இந்த காட்டுவாசிய இந்த அராஜகத்துக்கெல்லாம் முடிவு கட்ட வேண்டியதானே. செத்தது போலீஸ் தானே, நீங்க ஜாலியா சாப்பிடுங்க. Di lain tempat di Kabupaten Madras, Kirubakaran atau Kiruban dipilih sebagai senior inspektur di kepolisian Tamil Nadu. Dia mengunjungi kampus tunangannya Lorde untuk berbagi cerita dan menyaksikan penampilannya di sebuah acara. Kiruban sangat penakut dan pengecut. Dia juga heran kenapa bisa lolos menjadi seorang polisi. Dia bercerita ketika melihat darah hewan saja dia pusing dan mengalami kejang-kejang. Belakangan, Lorde membujuk Kiruban untuk ikut campur dalam perkelahian antar siswa di dekatnya. Namun, Kiruban takut melerai perkelahian itu. Akan tetapi rasa penasarannya ingin melihat perkelahian. நம்ம காலேஜ் பசங்க 4 பேரை அவனோட வெட்டிட்டான்டா. சீக்கிரம் வாங்கடா. கமே இல்லாத அக்மா கொலகாரன்டா நீ. He is an agmak ruthless. Setelah beberapa waktu, tampaknya Kiruban telah membunuh 4 siswa. Meskipun dia terlihat tidak menyukai darah dan dia pingsan saat melihatnya. Anehnya, dia ditemukan memegang senjata pembunuh dan kemudian dijatuhi hukuman penjara. Pada tahun 1975, Jaya Kodi adalah bintang film terkenal dan politisi yang sedang naik daun di partai berkuasa SMDK yang bercita-cita menjadi Perdana Menteri berikutnya. Jaya Kodi sedih karena pemutaran filmnya dihentikan di beberapa daerah oleh pendukung saingannya dan Menteri Keuangan Karmegam. Seorang aktor baru bernama Cina sedang digandrungi di daerah Tamil Nadu. Ketua Menteri Tamil Nadu yang sedang menjabat, Cindana Irani, baru-baru ini mengumumkan perpindahannya ke politik nasional dalam beberapa bulan, sehingga memerlukan pemilihan ketua menteri yang baru. Kakak Rani adalah Jaya Kodi. Pada suatu rapat, dia diragukan tentang kemampuannya ketika menjadi ketua menteri nanti. Saingan Jaya Kodi dalam perebutan ketua menteri adalah Karmegam, dan nampaknya Rani lebih dekat dengan Karmegam ketimbang Jaya Kodi kakaknya. Karmegam yang merupakan calon terdepan untuk menjadi ketua menteri berikutnya, didukung oleh 4 geng kriminal di Tamil Nadu dan mempromosikan aktor muda Cina untuk menggantikan Jaya Kodi. Jaya Kodi meminta bantuan Ratna untuk menghabisi 4 gangster yang mendukung Karmegam. Hal ini akan membuat Karmegam kurang berpengaruh di dalam partai. Ratna menyanggupi misi dari Jaya Kodi karena dia merasa berhutang budi. Choose the best, sir. Dia lalu memilih Kiruban dan 3 mantan tahanan polisi lainnya. Ratna menawarkan mereka pengampunan penuh dan perekrutan segera ke dalam kepolisian. Namun, mereka harus melakukan pewafatan secara rahasia atas nama pemerintah. Ternyata, Kiruban tidak bersalah. Dalam aksinya, ada kelompok lain yang mewafatkan keempat pemuda di kampus Lorde tempo hari. Kiruban sangat ketakutan sehingga mengalami kejang-kejang dan ada 1 orang yang sengaja menjebaknya. Ingin menikahi Lorde dan mendapatkan kembali pekerjaannya, Kiruban menerima tugas tersebut. Ratna menugaskan mereka masing-masing 1 target. Dengan target Kiruban adalah Alius Caesar, kepala klub penggemar Jigar Tanda Sambavan dan pendukung utama Karmegam di Madurai. Di sana, dia sedang berseteru dengan Joti mantan bosnya tentang siapa yang berhak memegang perdagangan gading di Madurai. क्या poison? Read the names. Alias Caesar. Dengan mudahnya, Caesar mengalahkan anak buah Joti dan menawannya. Di dalam bioskop, Caesar yang bercita-cita menjadi aktor seperti Clint Eastwood mengajak duel senjata dengan Joti. Seperti lakon film koboi, Caesar menghabisi Joti dengan kecepatan tangannya dalam menggunakan senjata. Aduh.
Tidak ada aktor berkulit gelap di Tamil Nadu yang menjadi bintang utama. Cina mengejek Caesar. Atas saran dari Cina, Caesar memutuskan untuk melakukan audisi memilih seorang sutradara yang dapat membuat film pan-India, dengan dia sebagai pemeran utama dan memperkenalkan dia sebagai aktor berkulit gelap pertama di sinema Tamil Nadu. Pan-India merupakan film yang ditayangkan di seluruh jaringan bioskop di negara India. இந்தியா இந்தியா முழுக்க ரிலீஸ் ஆகிற படங்கள் பாண்டியா Kiruban akan mengambil kesempatan ini untuk mendekati Caesar. Dia mengajak sepupunya Durai Pandi yang biasa bekerja di dunia film sebagai kameramen. Kiruban melihat bagaimana proses film dibuat dan mengamati tindakan sutradara yang memimpin proyek. Di Madurai, telah antri ratusan orang yang ingin menjadi sutradara film Caesar. Mereka menyerahkan ceritanya dan sampai seharian, tidak ada yang menarik hati Caesar. Kiruban mengambil nama samaran Rai Dasan, seorang mahasiswa dan asisten direktur Satyajit Ray, dan secara tidak sengaja, yang semula dia berniat kabur, namun Caesar memergokinya. Kiruban menawarkan untuk membuat film berdasarkan kehidupan Caesar berjudul Pandya, lalu membuat Caesar tertarik akan gagasan ceritanya. கட்டி வைரம் மண்ணின் மைந்தன் ஒரு ராவான ரவுடியின் ரத்தம் தெரிக்கும் சேசர் Caesar mengajak Kiruban dan Durai Pandi ke rumahnya. Di sana, dia mengetahui bahwa sebagai gangster yang ditakuti, ternyata sang istri yang sedang hamil besar sangat berani memarahi Caesar di rumah. Menjadi penggemar berat Clint Eastwood, Caesar menyetujui rencana Ray. Caesar menceritakan awal mula dia diberi nama Alius Caesar. Pada suatu hari, ketika sedang diadakan syuting di desa, seorang pemuda menyelamatkan aktor dari binatang yang mengamuk. Sebagai ucapan terima kasih, sang aktor memberikan hadiah kepada si pemuda yang bernama Alian. Karena tidak bisa berbicara bahasa Tamil, maka sang aktor menamainya Alius Caesar. Aktor tersebut adalah Clint Eastwood. Untuk pengambilan gambar film, Kiruban merekam langsung kehidupan nyata Caesar menggunakan kamera yang konon dia hadiahkan Eastwood kepada Caesar ketika dia datang untuk syuting di dekat desa mereka. Syuting akan dilakukan Kiruban setiap hari atas apa yang dilakukan Caesar sebagai film biografi. Caesar mengundang 3 gangster lainnya dan Karmegam untuk menghadiri baby shower istrinya Malaya Rasi dan memulai syuting film. Roll camera action. Pada momen ini, Kiruban bertemu lagi dengan 3 orang napi yang diberi tugas oleh Ratna. Ada tenggat waktu yang diberikan Ratna agar misi segera dilakukan oleh Kiruban. Dalam hatinya, Kiruban berasa hidup ketika menjadi sutradara. Namun, menjadi polisi merupakan pilihan utamanya dan Kiruban akan mewafatkan Caesar dalam 3 hari ke depan. Namun, setelah 30 hari dan 41 upaya pewafatan, Kiruban masih saja gagal dalam misinya. Pada suatu ketika, Caesar menghadiri sidang kematian Joti. Karena masyarakat takut kepadanya, tidak ada yang mau bersaksi melawan Caesar. Sampai di luar pengadilan, keluarga Joti melakukan balas dendam dengan menyerang Caesar. Kiruban merekam aksi Caesar menghajar anak buah Joti dan putranya. Kiruban dan 3 orang napi lainnya diminta menghadap Ratna yang merasa kesal karena misinya belum dijalankan dan dia menghajar salah satunya. Ratna menyerahkan racun yang biasa digunakan oleh Setani untuk berburu gajah. Jika binatang sebesar gajah saja bisa mati dengan racun ini, maka manusia akan sangat mudah diwafatkan walau hanya dengan sedikit racun. Ratna lalu mengancam, racun itu juga untuk diri mereka sendiri jika gagal dalam misi dalam waktu 1 bulan ke depan. Pada waktu itu, sosok Setani muncul di dekat kantor polisi. 8 பேரை 4 செகண்ட்ல முடிச்சிட்டு மரத்துல தொங்க விட்டு போயிட்டே இருப்பான். உயிர் தியாகம் பண்ண ரெடியா? Menghindari korban jiwa, Ratna membiarkannya membawa 1 warga desa. Kiruban mengetahui dari Malaya Rasi bahwa Caesar berasal dari suku yang sama yang dihantui oleh Setani. Pada waktu muda, Caesar membiarkan 1 gajah muda yang ingin diburu oleh ayahnya, dan gajah itu secara tidak sengaja mewafatkan kakaknya. Semenjak saat itu, Caesar berubah menjadi orang jahat karena kebaikan hanya memberinya kekecewaan. Pada suatu waktu, Caesar mendatangi kamar Peri Jafar yang menjadi salah satu target misi Ratna. Dia melihat wanita penghibur di sana. Maksud Caesar adalah agar jangan lupa besok pagi ada upacara baby shower. Salah satu target dalam daftar sasaran polisi dibunuh oleh Madan, napi rekrutan Ratna.
yang secara tidak sengaja berpapasan dengan Kiruban dan dilihat oleh satu anak buah Caesar bernama Miruga. Pada keesokan paginya, Caesar mengetahui bahwa Periapar telah wafat dan pada hari upacara tersebut, Caesar bertengkar dengan Malayarasi yang memutuskan balik ke kampung halamannya di Kanakal. Semula, semua orang menyangka itu adalah kecelakaan, namun Caesar menyarankan untuk mengotopsi jasad Periapar. Di sini, diketahui bahwa sebab kematian Periapar adalah diwafatkan secara sengaja. Atas hal itu, terjadi keributan. Mereka saling tuduh dan berkelahi atas siapa yang mewafatkan Periapar. Mereka lalu menyadari bahwa ada penyusup di kelompok mereka. Caesar mengingat bahwa pada malam sebelumnya, Periapar menyewa seorang wanita penghibur. Dia lalu mendatangi lokalisasi tempat si wanita bekerja. Caesar mengobrak-abrik tempat tersebut. Dan dengan ancaman terhadap anak bayinya, si wanita memberitahu semua tentang si penyusup bernama Madan yang ketika dicari, dia sedang melarikan diri melalui jalur kereta. Pada waktu itu, Caesar juga mengetahui bahwa Madan merupakan anggota kepolisian. Dengan membawa si wanita dan memberhentikan kereta, Caesar menangkap Madan. Kiruban sangat takut penyamarannya akan terbongkar jika Madan buka mulut dan membongkar semua misi. Caesar kembali membuat adegan seperti film kesukaannya, yaitu berduel senjata dengan Madan. Miruga yang sadar bahwa pada malam kejadian Kiruban berpapasan dengan Madan, dia mengira semua ada hubungannya. Namun, dengan cepat Kiruban berbohong bahwa Miruga lah yang punya hubungan dengan Madan. Secepat kilat, Madan dirumpuhkan dengan tembakan terukurnya Caesar. Melihat hal itu, Miruga yang dituduh Kiruban mengalami kejang-kejang karena ketakutan. Caesar dengan kejam langsung menembak Miruga. Dengan tertawa, Caesar lalu menceritakan bagaimana kejadian dulu. Ketika dia mewafatkan anak sekretaris distrik di sebuah kampus, ada seseorang yang kejang-kejang seperti Miruga. Dia adalah Kiruban, yang ternyata Caesar lah yang menjebak dia sehingga harus dipenjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Mengetahui bahwa Caesar lah yang memimpin penyerangan terhadap keempat siswa tersebut pada tahun 1973, dan dia dijadikan kambing hitam sehingga masa depannya hancur, kini Kiruban mempunyai motivasi untuk mewafatkan Caesar dalam upaya balas dendam. இப்படியே மொத்த வாழ்க்கையை தொலைக்க வச்சவன நான் கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த சினிமான்ற ஆயுதத்தை வச்சு அவனை சுத்த விட்டு Caesar akhirnya menemukan dan membunuh semua mata-mata polisi kecuali Kiruban. Pada permutaran perdana setengah filmnya, Kiruban berujar, jika ingin filmnya mendapatkan respon yang baik dari penonton, Caesar harus mengikuti arahannya sebagai sutradara, sehingga filmnya nanti akan mirip sekali dengan film Clint Eastwood. Dengan hasrat ingin membalas dendam, Kiruban meyakinkan Caesar untuk mengunjungi desa Kombay Kanal dan menangkap Setani dengan dalih bahwa penambahan ini akan membuat film biografinya menjadi lebih baik. தலைவனா கிளம்பி போயிடுவார்ல அப்படி இருக்கணும் சார் உங்களோட சுயசரிதை. Inilah Setani, si pembunuh gajah, orang yang selama ini dicari oleh kepolisian India. Ada satu gajah yang dipanggil Pajupa oleh Setani, yang merupakan gajah ganas dan Setani belum berhasil mengalahkannya. Dengan meminta berkat dewa, Caesar pergi ke Kanakal, hutan Kombay Kanai untuk memburu Setani, yang pada kesempatan yang sama sedang menghabisi beberapa polisi hutan. Setibanya di desa, Caesar berjanji untuk menangkap Setani sebagai ganti Ratna melepaskan anggota sukunya. Sebelum memburu Setani, Caesar diminta untuk membebaskan beberapa penduduk desa yang ditahan polisi yang dijebak dan dianggap sebagai anak buah Setani tanpa bukti. Dengan diam-diam, Kiruban merekam perbuatan Ratna. Caesar berjanji kepada Ratna akan menyerahkan Setani dalam 4 hari ke depan. Untuk itu, Ratna diharapkan membebaskan warga desa yang ditahan. Karena warga desa dan Caesar buta huruf, Ratna dan Kiruban yang saling mengenal berkomunikasi melalui secari kertas yang dikira Caesar sebagai surat perjanjian penangkapan Setani. Dalam suratnya, Kiruban memastikan Caesar pasti akan wafat di tangan Setani. Untuk itu, seluruh warga desa yang ditahan polisi dibebaskan hari itu juga. Wajah bahagia menyelimuti seluruh warga desa Kanakal yang kembali berkumpul dengan sanak saudara. Penduduk desa berterima kasih kepada Caesar dan Kiruban atas jasa mereka. Penduduk desa mengungkapkan pentingnya gajah dalam budaya mereka dan bagaimana mereka menghilang dari hutan karena pemburu liar. Kiruban merekam semua keluh kesah warga yang dihantui dari kedua sisi
Di hutan ada Setani, di pinggir desa ada polisi. Lalu kelompok Setani yang berkuda datang ke desa mereka, dan harapan Kiruban Caesar kalah pada waktu itu. Caesar dan warga desa menumbangkan serangan geng Setani dan menghabisi mereka. Anggota yang selamat ditangkap dan diinterogasi untuk mengungkapkan keberadaan Setani. Caesar lalu memburu dan menghadapi banyak anak buah Setani yang sedang memburu gajah. Di waktu tersebut, Caesar hampir terbunuh pada pertarungannya dengan Setani yang sedang ingin menombak seekor gajah. Mereka berdua terluka oleh tombak beracun dan tembakan panah beracun. Semula, Kiruban akan meninggalkan Caesar, namun dia berubah pikiran dan menyelamatkannya dengan membawa tubuh Caesar ke desa untuk dirawat. Malayarasi sangat mengkhawatirkan keadaan Caesar, dan ketika dia siuman, seluruh penduduk desa bergembira, begitu juga dengan Kiruban. Satu kelompok gajah mendatangi desa dan seolah berterima kasih dengan Caesar karena menghentikan perburuan Setani. Dia adalah gajah yang pada waktu kecil diselamatkan oleh Caesar. Kembali, Caesar dan Kiruban merasa terpanggil hatinya untuk menyelamatkan warga desa dari teror Setani. Setelah sembuh, Caesar kembali memburu dan melawan Setani. Kiruban dari jauh merekam aksi pertarungan Caesar dan Setani. Datang dengan motivasi dan harapan dari warga desa, Caesar dengan kecepatan tangannya menembak Setani. Namun, biar ada gregetnya, dia membuang senjata dan baku hantam dengan Setani. Kali ini, Caesar berhasil menangkap dan memberitahu kepada Ratna. Dia akan menyerahkan Setani jika Sindanairani datang sendiri ke desa. Agar Ratna percaya, dia menyerahkan jari Setani supaya dicocokkan sidik jarinya. Kembali, diam-diam Kiruban merekam percakapan Ratna dan Caesar. Warga desa menuntut kehadiran Ketua Menteri Sindanairani yang segera datang untuk publisitas media. Caesar lalu menyerahkan Setani ke polisi di hadapan Rani, yang berkunjung atas desakan bahwa Setani akan diserahkan. Karmegam yang datang bersama Rani mengenalkan bahwa Caesar merupakan salah satu pilar pendukungnya. Penduduk desa merayakannya, menari gembira setelah para narapidana dibebaskan dan Rani berjanji bahwa desa Kanakal akan mendapat identitas yang baru. Kiruban menikahi wanita suku setempat bernama Paengili. Kini, setelah perdamaian yang ditunggu-tunggu telah tiba dan Malayarasi melahirkan, Caesar beserta Kiruban dibuat terkejut ketika melihat Setani masih berburu gajah pada keesokan harinya. Setani yang terluka karena diserang gajah mengungkapkan bahwa pemerintah yang dipimpin Ranilah yang telah mengasuhnya selama bertahun-tahun, sehingga dia bisa menyelundupkan gading atas nama dua taipan bisnis di Delhi. Mereka berjanji kepada Sindanairani untuk mengangkatnya ke jabatan Perdana Menteri melalui lobi. Jika Rani menyerahkan hutan Kanakal dengan syarat tidak ada gajah dan penduduk desa di sana. Setani juga mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah berencana untuk melabeli Caesar sebagai Setani asli dan akhirnya memusnahkan warga desa tersebut dalam operasi polisi besar-besaran. இந்த நாயை வளர்த்து விட்டதே நான் தான்டா. என்னோட பல வருஷ அரசியல் யுக்தி அசால்ட்டா வந்து கெடுக்க பாக்குறவன் பாய். வெளியில இருக்கிற நம்ம பிரசாலங்க கிட்ட இருந்து எல்லா சாட்சியும் வாங்கி எது போன ஒரு காட்டுவாசி உசுரோட இருக்க கூடாது. Oke, madam. Ratna memimpin operasi pemusnahan warga yang selama ini sengaja tidak diberi identitas dan surat kepemilikan lahan di hutan. Hal itu mempermudah pihak pemerintah untuk membumi hanguskan desa. Dengan bersedih, Caesar memberitahu semua hal kepada warga desa sembari menatap putranya yang baru lahir. Para warga desa setuju untuk menyerahkan hidup mereka secara damai dan menghadapi penembakan polisi. Karena bagi mereka hutan merupakan tempat tinggal mereka dari lahir dan secara turun-temurun, nenek moyang mereka berada di hutan.
Kiruban tidak bisa merubah pikiran mereka akan tanah airnya. Maka dari itu, Caesar menugaskan Kiruban dan istri untuk membawa anaknya. Dia akan berada bersama warga desa apapun yang terjadi. Film yang dibuat Kiruban akan memberi keadilan kepada warga desa dan kejadian serupa tidak akan menimpa warga desa lain di India. Sebuah film yang akan menyelamatkan dari penindasan penguasa. Caesar dan warga tidak akan melawan pasukan polisi yang hanya diperintah, tapi mereka akan menari gembira menyambut maut mereka. நம்மை போல எத்தனையோ ஆயிரம் காட்டுவாசிகள் உயிரையும் மலையும் காட்டையும் அது காக்கும். சந்தோஷமாக ஆடிக்கொண்டே சாவே நேரே வா. அதான் தாக்கிட்டாங்கல்ல. Penembakan itu mewafatkan semua penduduk desa, termasuk Caesar dan Malayarasi. Semua kejadian direkam oleh Kiruban yang diam-diam menyusup di rumah warga. Kiruban yang memfilmkan pembantaian tersebut mencoba melarikan diri bersama Paengili dan anak Caesar yang baru lahir. Tetapi mereka tertembak di tengah perjalanan yang membuat kendaraan mereka terjerumus ke jurang. Tidak satupun dari insiden ini menjangkau masyarakat umum. Dalam beberapa minggu, Jayakodi disebut-sebut sebagai calon ketua menteri berikutnya dan Karmegam dikeluarkan dari kabinet. Para pendukung dan simpatisan Jayakodi bergembira atas keputusan Rani. Untuk itu, Jayakodi memutar film terbaiknya di seluruh jaringan bioskop. Karmegam berhasil mengamankan rekaman film Kiruban dan memutarnya di bioskop yang penuh sesak tempat film Jayakodi yang seharusnya diputar sebagai penghormatan terakhir kepada Caesar. Penonton belajar tentang kehidupan Caesar dan juga pembantaian suku yang dipimpin pemerintah dan mulai memprotes pemerintah. Komare. Ya. Berita pembantaian suku-suku tersebut sampai ke petinggi pemerintah pusat. Masyarakat marah atas apa yang dilakukan pemerintahan Rani. Mereka menghancurkan segala atribut kampanye Jayakodi. Karir politik Jayakodi yang baru terpilih sebagai ketua menteri harus hancur dan pemerintahan Rani sebagai perdana menteri kini digugat atas kejahatan kemanusiaan oleh pihak oposisi. Karir 30 tahun Rani harus runtuh oleh film selama 3 jam. Sebagai upaya terakhir, Jayakodi dan Rani mengirim Ratna dan anak buahnya untuk membunuh Karmegam di bioskop. Namun, Ratna terkejut melihat Kiruban yang sebenarnya masih hidup. Alliye Caesar, சுயசரிதை climax. Sama persis seperti Caesar, Kiruban mengajak duel senjata dengan Ratna. Kini, tidak ada rasa takut dalam diri Kiruban. Kiruban membunuh Ratna sementara Karmegam dan para pembantunya melenyapkan anak buahnya. Ternyata, Paengili dan putra Caesar yang dirawat oleh mereka juga dalam keadaan hidup. Dalam adegan kredit, masyarakat kembali ke rumah di tengah hutan Kombakanai bersama. Mereka mengenang Caesar dan Malayarasi serta penduduk desa yang dibantai oleh pemerintah. Putra Caesar di mana Paengili dan Kiruban menamai sebagai Setu, sesuai sumpah Malayarasi kepada Dewi Setu Kali Amman. Seorang pria misterius diam-diam mengikuti Paengili dan Setu, di mana dia menyebutkan kepada pria lain yang duduk di dalam mobil bahwa mereka akan melenyapkan anggota keluarga Caesar yang tersisa. Komare. Yeah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalam.